Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santan saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Leo memasuki minggu kedua ya, bulan Juni. Leo asmara, kartu utama muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin. Seorang sedang memahat 8 koin. Oke. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Leo tentang asmara, dimana kelihatannya masih banyak dari sahabat Leo yang mengalami asmara itu yang masih kesulitan gitu loh. Kesulitan dalam hal ya menuju stabil, mungkin secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling harmonis ya. Ini masih banyak yang kesulitan di sini. Gitu loh. Sebetulnya asmara Leo ini cukup baik ya. Gitu. Sebetulnya. Cuman kenapa kok saya mengatakan asmara Leo ini sering banyak hambatan ataupun bisa saja saat ini sudah kalian rasakan ya, karena memang ada suatu energi negatif sobat gitu, yang menghalangi ya, yang merintangi agar asmara kalian ini tetap kacau ya, tetap bermasalah, tetap berkonflik, kira-kira seperti itu. Nah, makanya di sini disarankan ketika Leo ingin mencari solusi, jangan sampai salah memilih jalan. Jadi apa yang harus diambil sebuah tindakan itu jangan sampai salah. Kan sering saya mengatakan, ketika masalah itu logika ya selesaikan logika, tetapi masalah itu ketika di luar logika ya harus diselesaikan secara energi. Kira-kira seperti itu, jangan dibolak-balik ya. Terus lanjut ya, muncul petunjuk 8 koin. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal kuat bahwa jelas asmara Leo lagi kurang baik-baik saja. Makanya saya merasakan
banyak juga ini sahabat Leo yang sedang berusaha keras, yang sedang bekerja keras untuk apa? Untuk bisa menyetabilkan, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan penuh perjuangan. Cuman tetap ya harus didasari dengan apa? Jangan sampai mengambil sebuah keputusan itu jangan sampai salah memilih jalan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian salah memilih jalan, salah mengambil keputusan seperti yang sudah saya jelaskan barusan, ini selamanya kalian tetap berusaha keras, tetap bekerja keras, ya hanya itu terus, tetapi apa? Tidak membuahkan hasil, selalu berkonflik, selalu adanya masalah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Leo, kartu utama muncul petunjuk The Tower. Nah, ini ada tower, ujungnya tersambar petir, 2 rangkaian pelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Pool. Ada seseorang berjalan ya. Ini jalannya sedang terputus ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini masih banyak ya, lagi-lagi masih banyak dari sahabat Leo yang secara pekerjaan ini kurang bisa stabil juga ini kelihatannya. Di asmaranya juga di sini di pekerjaan terlihat jelas. Kenapa seperti itu? Ini jelas ya, ada pihak ketiga. Jadi bisa dikatakan terkadang sahabat Leo ini sudah menyusun rencana, sudah menyusun rencana, terus sudah ada sebuah pemikiran ke depan, nanti bagaimana caranya, apa yang harus dikerjakan. Nah, ketika itu sudah tersusun, tiba-tiba sering gagal. Itu yang saya rasakan. Ya, karena mungkin sahabat Leo kurang waspada ataupun kurang bisa memahami masalah di sini. Gitu. Makanya setiap kali kalian adanya sebuah keputusan ataupun sudah membangun ya, dalam arti ya sudah membangun ini nanti kedepannya seperti ini itu sering gagal gitu loh. Jadi tidak sesuai kenyataan. Kenapa itu terjadi? Ya balik lagi karena memang ada pihak ketiga gitu loh. Yang berusaha agar masalah pekerjaan ataupun masalah karir ini tidak ada keberhasilan di situ. Ibaratnya orang toksik, orang iri inilah ya, yang merobohkan atau yang menghancurkan bangunan kalian. Ibaratnya seperti itu. Mungkin kalian tidak menyadari itu semua. Nah gitu loh. Terus kartu konflik muncul petunjuk The Pool ya di sini. Nah di sini memberikan sebuah sinyal ya. Ini harap berhati-hati ya, laki-laki Leo diperingatkan ya, untuk mengambil sebuah tindakan ataupun mengambil keputusan ataupun mencari solusi. Ini jangan gegabah. Harus betul-betul dipikirkan, harus betul-betul dipertimbangkan. Karena ketika kalian tidak bisa menyikapi masalah itu sendiri, ini kalian akan semakin terperosok. Bagaimana caranya untuk bisa menyikapi masalah? Ya maksud saya yaitu lagi-lagi balik ya sama pemahaman kalian. Gitu loh. Kalau memang masalah itu logika ya selesaikan logika. Hanya itu. Ya. Kalau di luar logika ya selesaikan secara energi, dibuka auranya. Itu yang namanya nyambung. Seperti itu ya. Kalau di keuangan atau rezeki Leo, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles ya. Prajurit naik kuda memegang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles, mantap ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya tentang keuangan ataupun rezeki. Katanya di sini saya rasa kalau untuk keuangan sih ya tidak terlalu buruk-buruk amat ya di sini. Itu yang saya rasakan. Jadi intinya ini kalau masalah keuangan ini kelihatannya masih bersahabat lah sama kalian. Gitu loh. Jadi kelihatannya sahabat Leo ini tidak terlalu dibikin pusing. Ya karena itu tadi memang secara kebutuhan keuangan masih bersahabat sehingga kalian masih bisa menutupi entah keperluan ini, keperluan itu. Cuman di sini saya merasakan seakan-akan Leo ini ingin mencari ingin mencari jalan keluar di sini. Bagaimana caranya untuk bisa adanya simpanan, adanya keuangan, hanya itu ya. Ya saya rasa wajar lah ataupun manusiawi ya ketika seseorang itu ingin adanya sebuah simpanan. Kelihatannya kalian ingin mencari solusi itu gitu loh agar mempunyai tabungan, agar mempunyai simpanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah untuk kartu confirm di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ini memberikan sebuah sinyal
Ini kelihatannya bagus ya, mantap ya Leo. Kelihatannya sahabat Leo ini akan banyak ya didatangi sebuah rezeki di sini. Begitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan di minggu kedua ini sahabat Leo akan rata-rata ini akan banyak menerima kerezekian dari semesta. Entah dari mana jalannya ya. Yang jelas uang akan hadir di dalam kehidupan kalian. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, ya, fakta yang terungkap untuk masalah asmara ini waspada. Komunitas terbesar Leo kelihatannya akan dihadapkan sebuah masalah ataupun problem di sini, sehingga membuat hati kalian tidak tenang, selalu bingung, selalu gelisah. Kira-kira seperti itu. Bisa saja ini sudah kalian rasakan. Artinya uh, dalam minggu-minggu ini kelihatannya masih banyak ini yang belum terselesaikan. Jadi masih berkonflik ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena jelas ya. Di sini siapa lihat auranya sedang banyak yang tertutup. Makanya jangan kaget ketika asmara kalian sering adanya sebuah problem. Yang harus dibenahi apa? Ya dibuka auranya, itu saja. Biar ada kelancaran di semua faktor. Kalau kalian biarkan tertutup, ya semuanya ikut ngefek sobat. Ikut berefek menutup semua. Seperti itu ya. Lanjut untuk di pekerjaan ataupun di masalah karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, ini kelihatannya 50-50 ya. Jadi fakta yang terungkap di sini 50-50. Bisa saja yang 50% kalian masih dalam tahap aman ya, dalam tahap stabil ya. Atau bisa saja akan hadir sebuah kejutan-kejutan. Nah, yang 50% satunya ini juga masih banyak gitu loh. Sahabat Leo yang saat ini mengalami keterpurukan ya, keterperosokan, susah bangkit ya, dirugikan secara pekerjaan ataupun karir ya. Nah, kenapa itu semua? Ya lagi-lagi balik karena aura kalian banyak yang tertutup di sini sobat. Harus dinetral ya. Kalau kalian pertahankan seperti ini ya selamanya gitu loh. Akan mengalami sebuah kesulitan-kesulitan, akan mengalami sebuah hambatan-hambatan, bukan hanya di satu faktor, semua berbagai faktor itu akan ngefek ya. Kalau satu titik tidak di netral. Seperti itu ya. Lanjut kalau di keuangan ataupun di rezekian. Setelah secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta yang terungkap di sini bagus ya faktanya. Ya, kelihatannya komunitas terbesar Leo akan mendapatkan sebuah kerezekian akan mendapatkan sebuah bantuan-bantuan dari semesta. Artinya rezeki kalian akan dipermudah dan nanti ada saja tidak tahu datangnya dari arah mana. Kira-kira seperti itu. Ya makanya ketika ada pembacanya bagus, yang saya mengatakan jangan sampai itu terlewatkan. Gegara apa ya? Gegara aura kalian sendiri yang tertutup sobat. Maka yang baik-baik itu akan mental, akan tercancel. Kalau bisa di netral ya untuk sahabat Leo auranya seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Nah, tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran ya silakan konsul secara pribadi biar mendapat jawaban yang lebih akurat. Lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, nah di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang gitu loh. Sehingga apa? Aura kalian bisa terbuka kembali, maka energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa menarik keberkahan-keberkahan dari semesta. Entah itu keberkahan rezeki, kebaikan, kepositifan, dan lain-lain. Nah, karena kan sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib biar lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin.
satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan dari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Gitu loh. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu sudah selesai semua, sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Itu loh. Karena apa? Ya karena kita sendiri yang sudah berjuang untuk bisa memperbaiki nasib kita. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi inti dari semua berita ataupun informasi yang sudah saya berikan, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Leo, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.